Jazakumullah, saudara-saudara kaum muslimin jamaah maghrib Masjid At-Taqwa Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Malam ini kita masuk ke bagian yang ke-44 dari kitab Minhaj Firqatun Najiyah, jalan golongan yang selamat, karya Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Di bagian ke-44 ini penulis menurunkan judul Taklid Buta. Kita di halaman 206. Sudah taklid buta lagi. Ini adalah kata majemuk. Ditaklid saja itu sudah cukup, tapi ditambah lagi dengan buta. Apa itu taklid? Terambil dari kata qallada, yuqallidu taqlidan. Artinya orang yang hampir tidak menggunakan akal sehat, orang yang hanya mengikuti apa yang dia fanatik kepadanya, maka dia tidak perlu lagi pikir panjang, dia tidak lagi menggunakan akal sehat, lalu dia mengikuti secara membabi buta. Nah, dikaitkan dengan buta, kita lihat tunanetra. Di sini nggak ada tunanetra ya, jadi nggak ada yang bakal tersinggung. Coba lihat tunanetra ketika dia dituntun oleh seseorang, maka dia akan mengikut kemana dia dituntun. Syukur-syukur kalau yang menuntunnya orang baik-baik, dituntunlah kepada jalan yang baik. Kalau yang menuntunnya itu orang yang tidak baik, ya selesailah sudah. Dia dituntun masuk jurang, dia akan masuk ke dalam jurang. Dia dituntun masuk got, dia akan masuk ke dalam got. Itulah kira-kira bayangan, gambaran daripada orang yang taklid. Taklid buta. Nah, kita walaupun di kitab tidak ditulis, untuk memudahkan kita bagi taklid ini kepada dua. Taklid dalam bidang agama dan taklid dalam bidang model. Taklid dalam bidang agama, orang beragama mengikuti gurunya. Orang beragama mengikuti panutannya, mengikuti idolanya. Terlepas gurunya itu masih jalan lurus ataukah sudah menyimpang. Terlepas idolanya itu masih baik atau sudah sesat, dia akan mengikut terus. Ini bahaya orang yang taklid. Di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah ada orang yang taklid buta ini. Orang-orang Arab jahiliyah, orang-orang kafir Quraisy, mereka fanatik taklid buta kepada ajaran nenek moyang mereka, sehingga mereka tidak gampang disadarkan. Mereka tidak mudah untuk diarahkan ke jalan yang benar. Ini bisa kita lihat dalam dua surah. Pertama, Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 170. Yang kedua, Al-Maidah, surah yang kelima, ayat 104.
Tapi di dalam kitab hanya satu surah, yaitu Al-Maidah 105. Al-Maidah surah yang kelima ayat 104. Sebelumnya kita ke Al-Baqarah dulu. Buka mushaf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Dan apabila dikatakan kepada mereka, mereka yang dimaksud adalah orang-orang Arab jahiliyah, orang-orang kafir Quraisy yang fanatik dan taklid buta kepada agama leluhur mereka, kepada keyakinan nenek moyang mereka. Jadi bila disampaikan kepada mereka, ikutilah Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah. Qalu, mereka menjawab, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Mereka menjawab, tidak bisa. Kami hanya akan mengikuti apa yang telah kami dapati pada nenek moyang kami telah melakukannya. Apa yang dilakukan oleh nenek moyang kami, itu yang kami ikuti. Apa yang ditinggalkan oleh mereka, itu yang kami lanjutkan. Kami tidak mau mengikuti Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Padahal nenek moyang mereka itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mengetahui apapun dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. La ya'qiluna syai'an wala yahtadun. Mereka tidak mengetahui apapun, tidak mengerti apa-apa. Maka dikatakan jahiliyah. Jahil artinya bodoh. Jahil artinya tidak menggunakan akal sehat. Nah, coba kita perhatikan. Batu berhala yang mereka pahat sendiri, mereka ukir sendiri, lalu kemudian mereka sembah. Yang lebih lucu lagi, mereka buat berhala dari tepung kue. Dari tepung kue. Adonan kue itu mereka buat berhala. Lalu mereka sembah. Selesai mereka sembah, lapar perutnya, nah mulai mereka potek satu-satu, ya. Tuhannya tadi, Tuhan mereka berhala yang dari tepung kue tadi. Jadi Tuhan mereka bisa dimakan. Itulah jahilnya mereka. Itulah bodohnya mereka. Itulah yang mereka ikuti. Orang-orang yang fanatik, orang yang taklid buta. Kita sadari atau tidak, karakter dan mentalitas orang-orang Arab jahiliyah ini diwarisi oleh kaum muslimin pada hari ini. Perhatikan, sebagian kaum muslimin yang masih bermunajat di batu-batu kuburan, yang masih meminta kepada orang mati, padahal secara akal sehat itu tidak masuk. Orang mati itu tidak bisa berbuat apa-apa. Mandi dimandikan, kain kafan dipakaikan, ke kubur diantarkan,
Tidak bisa berjalan sendiri ke kubur. Ini bukti daripada hadis, idza matal insan inqata'u amaluh. Kalau manusia sudah wafat, sudah meninggal, putus semua amalnya. Sudah berapa kali kita pergi takziah? Sudah berapa kali kita melayat, melihat orang sakit, kemudian ikut memandikan, ikut mensolatkan, ikut menghantarkan. Tidak ada perubahan dari dulu seperti itu. Mandinya dimandikan, kain kafannya dipakaikan, ke kubur diantarkan. Belum pernah orang mati itu yang bergerak. Kalau masih belum percaya, besok kalau ada lagi yang mati, agak cepat datang ke rumah duka. Lihat kanan kiri, mumpung nggak ada orang, coba jewer telinganya. Ngelawan nggak dia? Nggak ngelawan orang mati itu. Dia pasrah. Coba gunakan akal sehat. Membela dirinya saja dia tidak bisa. Lalu bagaimana mungkin dia akan mengijabah doa kita? Bagaimana mungkin dia akan menghantarkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Inilah orang yang fanatik. Inilah orang yang taklid buta. Akal sehatnya tidak jalan. Bukan dia tidak punya akal tapi tidak aktif. Ya. Sama dengan kita punya handphone, ya. Ada pulsa, ada kartu, ya. Ada sinyal, tapi ketika jaringannya tidak diaktifkan, ya nggak nyambung-nyambung. Nah, begitulah kondisi orang yang fanatik dan taklid buta. Allah sudah sediakan fasilitas. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Dan Allah jadikan untuk mereka itu sam'a, pendengaran, wal absara, penglihatan, wal afidah, dan hati. Tapi sayang, 1000 kali sayang, sedikit sekali di antara mereka bersyukur. Artinya menggunakan potensi yang diberikan Allah itu sedikit sekali. Lebih banyak mereka tidak menggunakannya. Lebih banyak mereka tidak menggunakannya. Kenapa? Karena fanatik dan taklid buta tadi. Jadi orang yang fanatik dan taklid buta, akal sehatnya akan lumpuh. Sekarang kita berlanjut ke Al-Maidah. Ini ada di dalam kitab surah yang kelima ayat 104. Wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallah wa ila rasuli, dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah ikuti wahyu yang telah diturunkan oleh Allah dan ikuti pula sunnah Rasul, lalu qalu, mereka menjawab, apa jawaban mereka? Hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Cukuplah untuk kami apa yang kami dapati dari nenek moyang kami mengerjakannya. Jadi antara Al-Baqarah 170 dengan Al-Maidah 104 itu mirip, walaupun sedikit berubah redaksinya. Jadi apa jawaban mereka? Cukuplah untuk kami apa yang telah kami dapati dari nenek moyang kami mengerjakannya. Itu juga jawaban saudara-saudara kita sebahagian kaum muslimin ketika ibadahnya menyimpang, ketika amalnya tidak sesuai dengan yang ditinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka dengan kasihan kita sampaikan kepadanya,
kalau beribadah jangan begitu, begini yang sesuai dengan sunnah. Ya, sebentar lagi kan Ramadan. Ya, kalau Ramadan apa yang masyhur? Nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu dikomandokan oleh Bilal, ya, di sebagian masjid, kecuali At-Taqwa tidak begitu, ya, di sebagian masjid. Nah, lalu kita sampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap puasa tidak pernah membaca nawaitu sauma ghadin. Setiap sholat tidak pernah baca usolli. Apa jawaban mereka? Bukankah itu niat? Bukankah niat itu perlu? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wah, disampaikan lagi hadis yang sahih. Betul sekali. Kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya sahnya amal karena niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amal itu akan dibalas oleh Allah berdasarkan apa yang dia niatkan. Dia niat karena Allah, maka Allah akan kasih pahala. Tapi dia niat karena selain Allah, Allah tidak akan kasih pahala. Lalu kita sampaikan bahwa niat itu adalah urusan hati. Niat itu bukan kerjaan lidah. Apa jawaban mereka? Apa jawaban mereka? Ini sudah sejak lama diajarkan guru kami seperti ini. Ya. Maka benturkan dengan guru mereka. Apa bedanya dengan orang-orang Arab jahiliyah tadi ketika disampaikan kepada mereka, ayolah ikuti wahyu yang telah diturunkan Allah. Jawaban mereka, cukuplah apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Nah, inilah taklid buta dalam beragama. Berguru, boleh berguru. Silahkan berguru. Mencintai guru suatu keniscayaan. Menghormati guru suatu kewajiban. Tapi fanatik dan taklid buta kepada guru adalah suatu perbuatan yang tercela. Guru kita ikuti kalau jalannya masih lurus sesuai dengan ajaran Allah dalam Al-Quran, ajaran Rasul dalam hadisnya yang sahih. Tapi ketika yang disampaikan guru menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, ketika itu pula lah gugur kewajiban kita untuk mengikuti guru. Jadi sebagaimana sering kita sampaikan, guru itu fungsinya tidak lebih daripada angkutan umum. Transjakarta, komuter lain. Ketika menyampaikan kita ke tujuan, silahkan ikut. Tapi ketika dia menyimpang, tidak menyampaikan ke tujuan kita, turun, ganti kendaraan yang lain, ganti busway yang lain. Ah, begitu juga guru. Banyak guru di atas muka bumi ini. Maka kita pilihlah guru yang sesuai dengan qala Allah Al-Quran wa qala Rasul, hadis Nabi yang sahih. Ketika guru itu sudah menyimpang dari qala Allah Al-Quran wa qala Rasul, hadis Nabi yang sahih, tinggalkan guru itu, ganti dengan guru yang lain. Ah, begitu caranya. Kalau kita tidak mau fanatik, kita tidak mau taklid buta. Pernah suatu kali, nah ini pengalaman penulis, ya, lihat kita di halaman 207. Penulis mendengar seseorang sedang berceramah. Dia mengatakan, apakah nenek moyang kalian mengetahui bahwa Allah mempunyai tangan? Lalu ia berdalih dengan kebodohan nenek moyangnya untuk mengingkari. Padahal
Al-Quran telah menegaskan hal tersebut. Sebagaimana Shad ayat 75, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Apakah yang menghalangimu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Ini adalah firman Allah. Allah menetapkan bahwa beliau punya tangan. Tapi karena diajarkan oleh guru mereka Allah itu tidak punya tangan, maka mereka tetap kekeh dengan ajaran guru mereka bahwa Allah tidak punya tangan. Ayat-ayat yang menyatakan Allah punya tangan, lalu mereka takwil bahwa itu adalah kekuasaan. Jadi mereka menerjemahkan ayat ini, apakah yang menghalangimu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kekuasaanku? Ya, tangan itu ditakwil, ditahrif dengan kekuasaan. Nah, begitupun tentang istiwa. Ya, di luar sana masih banyak orang mengingkari istiwa. Allah itu istiwa di arash. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu istiwa di arash. Allah yang Rahman, Allah yang Maha Pengasih, istiwa di arash. Mereka membantah, mereka mentakwil dengan istaula. Yang dimaksud Allah berkuasa di arash, bukan istiwa, kata mereka. Mereka taklid dengan kata guru mereka. Mereka tidak mau diajak untuk mengimani istiwa. Padahal wajib hukumnya mengimani istiwa. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik bin Anas, guru Imam Syafi'i, ketika ditanya oleh muridnya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah yang Rahman istiwa di arash. Lalu bagaimana cara Allah istiwa di arash? Setelah tertegun, terdiam beberapa saat, Imam Malik menjawab, al-istiwa'u ghairu ma'lum, al-istiwa'u ghairu majhul. Istiwa itu sudah jelas. Wal kaifu ghairu ma'lum, sedangkan kaifiatnya tidak bisa dicapai nalar. Wal imanu bihi wajib, beriman dengan istiwa Allah itu hukumnya wajib. Karena Allah yang berbicara di dalam Al-Quran, Nabi pun membenarkan dalam hadisnya yang sahih. Wasu'alu anhu bid'ah, mempertanyakan istiwa Allah itu hukumnya bid'ah. Oma araka illa dhalan, aku tidak melihatmu kecuali dalam kesesatan. Akhirnya yang bertanya itu diusir dari majelisnya oleh Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala. Jadi mengimani istiwa itu hukumnya wajib. Sangat disayangkan di luar sana masih banyak kaum muslimin mengingkari istiwa karena fanatik dan taklid buta kepada gurunya. Taklid buta kepada gurunya. Berbusalah kita menyampaikan ayat Allah, mereka tetap tidak mudeng. Capeklah kita menyampaikan hadis Nabi yang sahih, mereka juga tidak mau menerimanya. Mereka akan benturkan dengan kata-kata guru mereka. Itu taklid yang pertama, yaitu taklid dalam bidang agama. Lalu yang kedua, taklid di bidang model. Dalam bidang model. Nah, itu di tengah halaman 207. Setelah penulis menurunkan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia dan dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Asy-Syu'ara ayat 11. Nah, setelah itu
Di sana ada lagi bentuk taklid lain yang lebih berbahaya. Apa itu? Yaitu bertaklid kepada orang kafir dalam kemaksiatan, dalam mengikuti model buka-bukaan aurat, model pakaian ketat, pakaian mini dan sebagainya. Ya. Lihat pakaian yang dipakai oleh kaum muslimah. Ya, tentu kaum muslimah yang belum ngaji. Apa yang mereka pakai? Pakai rok span, tapi tidak sopan. Saya nggak tahu dari mana nama rok span itu. Padahal yang memakai nggak sopan. Ya, sudah ukurannya di atas lutut, lalu di belakangnya dibelah lagi. Ya, itu model yang ngetren, dipakai oleh orang-orang kafir. Tadinya orang kafir yang memakai model seperti itu. Lalu kaum muslimin, kaum muslimah tentunya, yang taklid buta kepada model, lalu ikut membuat model pakainya seperti itu. Pakainya serba ketat, ya, ketat membentuk tubuh. Nah, sudah itu dibelah lagi. Atau kalau tidak, pakaiannya seperti net volley. Pernah lihat net main volley belum? Ya. Kebayang net orang main volley atau main bulu tangkis, ada netnya itu di tengah. Nah, seperti itu pakaiannya. Itu biasa dibawa untuk pesta. Konon ceritanya pakaian yang bolong-bolong itu juga mahal harganya. Itu dipakai oleh orang kafir. Tapi kaum muslimin latah memakai itu. Kenapa? Taklid buta. Taklid buta. Padahal dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an dikeluarkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nisaun kasiyatun, 'ariyatun, mumilatun." Wanita yang berpakaian tapi telanjang. Apa yang dimaksud berpakaian tapi telanjang? Pertama, terlalu ketat membentuk tubuh. Yang kedua, terlalu tipis tembus pandang. Kemudian terlalu minim, ya, kateh tersingkok ke bawah terbuka, ya, dadanya kelihatan, kemudian di atas lutut terlalu minim seperti itu. Termasuk yang masih belum berhijab, belum berjilbab, belum memakai kerudung. La yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha. Mereka tidak bakal masuk surga, bahkan tidak akan mencium baunya surga. Nah, kepada bapak-bapak, picingkan mata, bayangkan istrinya. Ada nggak istrinya memakai pakaian seperti itu? Bayangkan anak gadisnya yang sudah SMP, sudah SMA. Masihkah mereka mempertontonkan auratnya? Jangan ngimpi untuk masuk surga. Kalau tanggung jawab terhadap anak istri masih belum ditunaikan, ya, jangan pede dulu 5 waktu ke masjid sholat berjamaah, tapi anaknya masih telanjang, anak gadisnya masih belum pakai jilbab. Itu orang tuanya bertanggung jawab, suaminya bertanggung jawab kalau sudah menikah. Kalau belum menikah, ayah bundanya bertanggung jawab. Ini fanatik taklid buta dalam model, ya.
Maka dalam Al-An'am surah yang ke-6 ayat 116 Allah berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang-orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesat kamu dari jalan Allah. Karena yang mereka ikuti hanyalah persangkaan belaka, dan yang mereka hanya membuat kebohongan belaka. Persangkaan, ini rasanya baik, ini rasanya bagus, ini model mutaakhir. Nah, lain lagi dengan laki-laki. Pakaian compang-camping, nah baru sekarang kita lihat. Ya. Pakaian compang-camping baru sekarang kita lihat modelnya. Waktu saya kecil dulu, ketika celana atau baju tersangkut duri, sedikit lecet, itu secepatnya dibawa ke tukang jahit supaya dirapikan kembali. Malu, ya, lecet sedikit baju itu malu. Kelihatan sekali miskin kita oleh orang. Nah, itu kata orang tua begitu dulu. Nah, sekarang pakaian bagus sengaja disobek. Pakaian baru keluar toko sudah sobek. Nah, ini model. Ini diikuti pula oleh sebagian kaum muslimin. Awalnya orang kafir. Orang kafir tuh nggak sholat, ya nggak masalah pakaian compang-camping. Kita kaum muslimin mau sholat, bagaimana mungkin itu pakaian compang-camping dibawa sholat? Kelihatan aurat. Tapi karena taklid buta kepada model, ya ikutlah itu. Ini penyakit taklid. Benar yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qal Abu Sa'id Al-Khudri berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'anna sunana man kana qablakum hadwal kudzati bil kudzati shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhab la dakhaltumuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sunnana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti kebiasaan orang sebelum kalian. Hadwal kudzati bil kudzati, secara bertahap. Di nomor yang lain, shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Jadi syaitan menyesatkan itu bertahap, tidak sekaligus. Sehingga lau dakhalu juhra dhab la dakhaltumuh. Kalaupun mereka masuk ke lubang dhab, dhab itu adalah binatang padang pasir yang lubangnya kecil, nggak mungkin kita masuk. Tapi kalaupun mereka masuk, kamu akan masuk juga, kata Nabi. Begitulah gambaran orang yang taklid buta, fanatik. Nah. Lalu ditanyakan oleh para sahabat, ya, apa kata sahabat? Qalu al-yahudu wan nasara, apakah mereka itu Yahudi dan Nasrani ya Rasul? Qal faman. Jawab Nabi, siapa lagi? Ya. Tidak peduli, Yahudi diikuti juga oleh kaum muslimin. Nasrani diikuti juga oleh kaum muslimin. Buktinya kemarin-marin Januari, ya Desember, Januari. Orang Nasrani Natalan, kaum muslimin ikut Natalan.
Orang Yahudi tiup trompet, kaum muslimin beliin anaknya trompet. Majusi main api, petasan kembang api, kaum muslimin ikut-ikutan. Ini sudah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa taklid butanya kaum muslimin kepada model. Apa yang terjadi ikut, apa yang terjadi ya ikuti. Ini bahaya daripada fanatik dan taklid buta. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nah, oleh sebab itu, supaya kita tidak diombang-ambingkan, maka kita perlu pegangan. Kata Luqmanul Hakim, ad-dunya bahrun amikut. Dunia itu adalah lautan yang penuh gelombang. Maka ketika orang mengharungi dunia, tidak punya pegangan, maka mereka akan diombang-ambingkan. Ya. Dihempaskan oleh ombak ke sana dan kemari. Apa yang model hari ini, dah ikuti itu. Ya. Kalau kita pikir dengan akal sehat, sekarang zaman krisis, ekonomi lagi berat, semua serba mahal, lalu dibelikan petasan, dibakar, selesai sudah uang 100.000, 200.000 pada malam itu. Apa enggak terpikir beli sembako, lalu dibagikan kepada saudara-saudara kita yang miskin, akan lebih baik. Tapi itu tadi, orang yang taklid buta, akal sehatnya jadi lumpuh. Baik, kita istirahat sejenak. Silahkan muazin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad. Kita lanjutkan sedikit lagi. Bukan tidak boleh kita melirik keluar Islam, tapi yang kita ambil adalah yang bermanfaat, seperti teknologi. Ketika kaum muslimin belum bisa membuat pesawat, lalu orang kafir yang membuat pesawat, ya kita boleh mengambil ilmunya. Tapi ketika itu tidak bermanfaat, maka itu tidak usah diambil. Itu harus kita tinggalkan. Banyak juga yang membenturkan ketika kita sampaikan ayat Allah, ketika kita sampaikan hadis yang sahih, maka mereka membenturkan dengan kata orang, qila wa qala. Maka kita tutup pembahasan kita ini dengan Al-Hujurat surah yang ke-49 ayat 1. Ya, halaman 207 paling bawah. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Maksudnya, perkataan Allah dan Rasul tidak boleh dibenturkan dengan perkataan yang lain.
Nah, ini kita sudah bicarakan ketika membahas syarat syahadat Muhammadur Rasulullah yang keenam di Tauhid Syekh Fauzan yang pertama jilid 1. Kita harus mendahulukan sabdanya di atas perkataan dan pendapat orang lain. Nah, apa yang kita dengar di bulan Desember dan Januari kemarin ketika terjadi perbedaan pendapat tentang mengucapkan selamat Natal. Apa katanya? Dulu waktu saya di Mesir, itu Grand Sheikh mengucapkan selamat Natal kepada orang Kristen. Jadi ternyata perkataan Grand Sheikh lebih utama daripada qala Allah Al-Quran wa qala Rasul, hadis Nabi yang sahih. Sudah bertabrakan dengan Al-Hujurat ayat 1. Siapapun dia, ustadz, ulama, Grand Sheikh, itu tidak boleh dibenturkan dengan perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dari itu Abdullah ibnu Abbas berkata, kita di halaman 208, tidak lama lagi akan diturunkan terhadap kalian batu dari langit. Kenapa? Aku mengatakan kepada kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tapi kalian mengatakan qala Abu Bakar, qala Umar. Ibnu Abbas marah ketika hadis Nabi dibenturkan dengan kata Abu Bakar dan kata Umar. Lalu lebih tinggi mana Abu Bakar Siddiq dengan Grand Sheikh? Lebih tinggi mana perkataan Umar dengan Grand Sheikh? Ketika ada sahabat membenturkan hadis Nabi dengan perkataan Abu Bakar, membenturkan kata Nabi dengan perkataan Umar, Abdullah ibnu Abbas marah. Hampir saja batu akan menghujani kalian dari langit. Kenapa? Kukatakan kata Nabi, lalu kalian balas, kalian sanggah dengan perkataan Abu Bakar dan perkataan Umar. Begitu Abdullah ibnu Abbas ya membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang pujangga menyenandungkan syair yang mengingkari orang-orang yang berdalih dengan ucapan para syekh mereka. Apa katanya? Aku katakan kepadamu, Allah berfirman, Rasulnya bersabda, lalu kamu menjawab, syekh saya telah berkata. Ini bentuk daripada taklid fanatik terhadap seseorang yang diidolakan, seseorang yang dijadikan sebagai panutan. Jadi sebagai orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, kita harus menomorsatukan qala Allah Al-Quran wa qala Rasul, hadis Nabi yang sahih, di atas perkataan dan pendapat siapapun. Begitu sikap kita kalau tidak fanatik dan taklid buta. Baik, sampai di sini. Silahkan yang mau bertanya. Ya, silakan Pak. Ya. Ini yang dikatakan dalam hadis Abu Hurairah tadi, ya. Nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun. Wanita yang berpakaian tapi telanjang. Dia katanya berpakaian, dia berjilbab, tapi jilbabnya jilbab gaul, ya, yang tidak sesuai dengan syar'i. Ya, kita juga perlu sampaikan, jilbab itu ada jilbab gaul,
Ya, sesuai dengan model itu tadi. Ada yang jilbab sesuai syar'i. Nah, yang dipakai yang model itu tadi. Jilbab ujungnya itu diputar lagi ke belakang. Sehingga dadanya itu masih kelihatan. Ya. Dadanya masih kelihatan. Itu yang dipamerkan. Padahal fungsi jilbab itu adalah untuk menutupi dada. Ya, sebagaimana An-Nur surah 24 ayat 31. Nah, ini bagaimana jilbab yang benar? Nah, ini PR untuk suami untuk menyampaikan kepada istrinya. An-Nur surah 24 ayat 31. Qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, menampakkan auratnya kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudungnya ke dadanya. Kerudung itu terurai menutupi dada, dan yang di belakang menutupi bokong. Itu ukuran kerudung. Itu kerudung yang menutup aurat. Tapi kalau kepalanya kerudung, dadanya masih kelihatan, bokongnya masih kelihatan, ini yang dikatakan berpakaian tapi telanjang. Berpakaian tapi telanjang. Apa kata Nabi? La yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha. Mereka tidak bakal masuk surga, bahkan tidak akan mencium baunya surga. Sedangkan baunya surga itu bisa tercium dari perjalanan yang sangat jauh. Kalau demikian, untuk apa kita sholat? Untuk apa kita puasa? Kita mau sholat, mau puasa kan pingin masuk surga. Gara-gara tidak bisa menjaga aurat, kita nggak bakal masuk surga, kata Nabi. Inilah yang tidak kunjung disadari oleh orang yang fanatik dan taklid buta kepada model. Ya, nah, ini yang perlu kita waspadai. Demikian Pak, wallahu a'lam. Ya, sama-sama. Ya, silakan Pak. Iya. Kita beragama Islam kenapa? Kalau kita tidak ngaji, memang tidak ada jawabannya. Tapi kalau kita ngaji, akan ditemukan jawaban kenapa kita beragama Islam. Karena memang inna dina indallahil Islam. Agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam. Islam inilah yang akan mengarahkan kita. Dengan ilmu, urusan jadi mudah. Dengan seni, urusan jadi indah. Dengan Islam, urusan jadi terarah. Jadi tanpa dengan Islam, nah itulah terjadi kekacauan. Itu sudah kita lihat. Ketika tidak mengamalkan ajaran Islam, ketika membuang ajaran Islam jauh-jauh, apa yang terjadi? Kehidupan manusia itu lebih sesat daripada haiwan. Lebih sesat daripada haiwan. Buka Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 179. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh akan kami penuhi neraka jahanam itu kebanyakan daripada jin dan manusia. Jin dan manusia yang mana? Satu, lahum qulubun
la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak memahami ajaran Islam dengan hatinya. Walahum a'yunun la yasma'una biha. A'yun, ya, mata, ya. Mereka punya mata tapi tidak memandang jauh ke depan, tidak membaca ayat-ayat Allah. Ayat itu ada dua. Ada ayat qauliyah yang tersebar dalam Al-Qur'anul Karim. Ada ayat kauniyah yang tersebar di alam jagat raya. Jadi walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak memandang jauh ke depan. Betapa banyak musibah terjadi, bencana. Kenapa enggak sadar-sadar juga? Kemewahan Los Angeles, hitungan jam ludes, sebentar bagi Allah menghancurkannya. Kenapa tidak juga sadar? Nah, yang ketiga, walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tidak mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am, itulah mereka seperti binatang ternak, balhum adhal, bahkan lebih sesat lagi. Apa contohnya? Orang yang lebih sesat daripada binatang ternak. LGBT. LGBT itu lebih sesat daripada binatang. Sebinatang-binatangnya binatang, apalagi yang lebih rendah dari itu. Sebinatang-binatangnya binatang masih tahu lawan jenisnya. Yang jantan pasti mencari betina. Yang betina pasti menunggu yang jantan. Pergilah main ke Ragunan, ya, kalau tidak percaya. Tapi lihat LGBT, dia tidak lagi tahu dengan lawan jenisnya. Sehingga yang jantan kawin dengan yang jantan, itulah dia gay. Yang betina kawin dengan betina, itulah dia lesbi. Jadi tidak salah Allah mengatakan ulaika kal an'am, itulah mereka seperti binatang ternak yang tidak menggunakan tiga potensi tadi. Melihat Al-Quran, melihat ajaran Islam, yang masih fobia terhadap ajaran Islam. Balhum adhal, bahkan lebih sesat daripada binatang, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf, kok kasar amat Ustadz malam ini? Dari sononya, ya. Lihat Al-A'raf ayat 179, ya. Tidak kita tambah, tidak kita kurangi. Wa ma'alaina illal balaghul mubin. Kapasitas kita hanya sekadar menyampaikan. Allah yang bicara begitu, dan kita sudah buktikan. Ya, inilah yang kita lihat, ya, sekarang ini. Nah, jadi demikian, ya. Ketika mencampakkan ajaran Islam ke belakang, maka manusia akan berubah menjadi binatang. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami lemparkan mereka ke tempat yang lebih hina lagi. Ya, illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang beriman dan beramal soleh yang masih istiqomah dengan Al-Quran dan Sunnah, itu yang masih bertahan dengan kemanusiaannya. Demikian Pak, wallahu a'lam. Pak Karsono. Ada satu tanda cara dia hanya Ustaz itu aja yang mengajarkan oleh tauhid segala macam ibadah segala macam. Murid-muridnya itu kalau orang lain yang khotbah misalkan, itu ada ini sedikitnya disalahkan gitu kan. Karena dia belajarnya dengan satu guru itu aja. Itu gimana Ustaz? Boleh belajar dengan satu guru sepanjang gurunya itu masih benar, ya. Jadi dia karena kalau ikutin buku Ustaz, jadi harus seperti kayak Ustaz gitu. Ya. Sama aja seolah-olah. Padahal kan kalau kita kalau namanya kan ada di ilafiyah. Tapi dia nggak bisa ilafiyah gitu. Iya. Satu itu. Iya. Jadi ya. Jadi kalau memang
sudah tidak benar tapi masih bertahan dengan satu guru itu, nah itu yang dikatakan taklid buta. Jadi mengikut satu guru boleh sepanjang jalannya guru itu masih lurus, ya, masih berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah. Silakan satu guru itu nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata guru itu sudah menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, maka tidak boleh satu guru itu saja, harus ganti dengan guru yang lain. Cuma karena jadi kayak tadi ibadah kan nggak ada hilafnya kan. Contoh misalnya kan kalau suruh kita ada yang ini kan itu bolehkah gitu. Iya. Tapi kalau tidak sama dengan Iya. itu disalah. Iya. Yang hak kecil aja. Iya. Nah itu kelemahan. Iya, itu fanatik, itu termasuk fanatik, ya. Tapi karena bukan salah, ya tidak termasuk taklid buta. Ya, karena masih dalam hal yang benar, ya nggak masalah, nggak termasuk taklid buta. Ini yang disampaikan, ya, keyakinan orang Arab jahiliyah tadi kan sudah menyimpang. Nah, itu yang taklid buta. Tapi kalau tidak menyimpang jauh, itu masih boleh. Wallahu a'lam. Baik, saya kira